Nah, ini. Kata tokoh ini, halo pembaca, maka kalian jawabnya apa? Halo juga, ya. Nih judulnya itu pulau penyengat, ya. Ada yang sudah tahu pulau penyengat? Baiklah, sini. Halo, namaku Pancal, umurku 11 tahun. Aku tinggal di Jakarta. Ya. Aku suka sekali berpetualang ke berbagai daerah di Indonesia. Ya. Cita-citaku adalah mengunjungi seluruh daerah di Indonesia. Lalu cita-cita kalian apa? Ada yang jadi guru, pintar sekali. Ada yang bagus sekali. Sip. Ada yang jadi Pak Ustadz, bagus ya. Jadi apa? Ada yang jadi pilot, menerbangkan pesawat, pintar sekali ya. Kita berdoa mudah-mudahan cita-cita kalian semua bisa terkabul oleh Allah Subhanahu. Syaratnya adalah kalian rajin belajar. Ya. Kembali ke sini ya. Jadi ketika aku besar nanti, aku bisa bercerita ke setiap orang tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Tuh ya. Penduduknya yang ramah dan alamnya yang sangat indah. Termasuk di daerah kita juga pemandangannya sangat indah. Apalagi kalau pagi hari kita melihat ke sebelah sana, ke sebelah timur, bisa melihat apa pemandangan gunung apa? Gunung Selamat. Tuh. Aku amat beruntung setiap liburan ada saja anggota keluarga atau teman yang mengajak berkelana peta negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya. Pulau besar Indonesia ini ada berapa ini coba? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pulau besar di Indonesia. Yang pertama ini paling barat namanya pulau apa? Betul, pintar sekali Pulau Sumatera. Ada pulau apa lagi? Kalimantan, pintar ya. Ini yang kita tempati pulau apa? Pulau Jawa. Yo. Kemudian dekat Pulau Kalimantan ada apa? Pulau Sulawesi. Dan yang paling timur ada Pulau Papua. Yo, itulah pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, ini Pulau Penyengat judulnya ya cerita kali ini. Aku sudah tidak sabar untuk tiba di sana. Mendengar namanya saja, aku sudah penasaran. Aku di pulau itu apakah di pulau itu ada banyak hewan yang bisa menyengatmu? Atau mungkin ada teman istimewa yang bisa menyengat? Karena namanya Pulau Penyengat. Tahu menyengat enggak? Nyamuk, ada yang nyamuk, ada lebah, itu suka menyengat ya. Coba ini dalam perjalanannya naik apa itu ya? Naik apa coba itu? Laut, betul sekali. Nah, aku melirik jam tanganku. Menurut packing awam, Pakcik awam, perjalanan dari kota Tanjung Pinang, ibu kota provinsi Kepulauan Riau, Pulau Penyengat hanya 15 menit naik perahu. Perahu kayu yang kami naiki disebut dengan pong-pong. Apa coba perahunya namanya? Pong namanya. Sudah pernah dengar kata pong-pong? Kapan? Barusan? Oh iya, berarti sama dengan kamu ya. Ayo kita duduk di depan, lebih leluasa melihat pemandangan. Itu kata Pakcik awam menangisku ya. Berani kan? Kepada Pakcik seperti itu ya. Berani Pakcik, aku menjawab mantap. Pakcik awam tahu saja aku senang duduk di depan. Dulu beliau teman kerja ayah di Jakarta. Liburan kali ini aku akan menginap di rumahnya di Pulau Penyengat. Oh iya, aku memanggilnya Pakcik karena beliau sudah kuanggap paman sendiri. Pakcik itu adalah paman dalam bahasa Melayu. Tahu bahasa apa?
enggak? Bahasa Bali? Bahasa Bali, wah sudah jauh. Bahasa Korea juga ada, betul. Kalau Korea juga ada bahasa Arab. Di sini ada yang bisa bahasa Arab? Oh iya, katanya alhamdulillah. Itu juga bahasa Arab, ya. Yang pintar, ya. Ada larangan tidak boleh untuk memotong, ya. Ini di dalam masjidnya seperti ini. Ini sama vaksin di dalam masjid. Nah, ini namanya Masjid Sultan Riau. Warnanya warna apa catnya? Masjid ini didirikan tahun 1830. Oh, lama sekali ya, kita belum lahir. Bangunannya unik karena menggunakan campuran tanah liat, kapur, dan putih telur sebagai penguat struktur tembok. Kalau sekarang bukan menggunakan putih telur, tapi menggunakan semen ya. Karena dulu mungkin belum ada semen, jadi menggunakannya putih telur. Terbayang kalau kita berapa banyak ya telur yang digunakan untuk membangun masjid, banyak sekali ya. Bangunan utama berukuran sekitar 20 kali 18 meter. Wah, luas sekali ya masjidnya. Di keempat sudut bangunan dibuat menara tempat Bilal mengumandangkan azan. Azan itu artinya apa? Panggilan untuk melaksanakan sholat. Pintar sekali ya. Pada bangunan masjid juga terdapat 13 buah kubah yang berbentuk bawang. Tahu bentuk bawang itu seperti apa sih ya? Nah, betul ya. Semua menara dan kubah berjumlah 17 buah, sama dengan jumlah rakaat sholat fardu 5 waktu. Coba benar sholat fardu 5 waktu ada 17. Coba kita berhitung. Mulai dari sholat maghrib berapa rakaat? 3. Tambah sholat isya 4 rakaat jadi berapa? 7. Tambah sholat subuh 2 rakaat jadi berapa? 9. Tambah lagi sholat zuhur berapa rakaat? Sholat zuhur 4. 9 ditambah 4 berapa? 13. Ditambah sholat asar 4 jadi 17. Bisa. Jadi satu hari satu malam kita melaksanakan sebab yang wajib itu 17 rakaat, sama seperti jumlahnya kubah yang ada di Masjid Sultan. Pintu utama masuk ke dalam masjid berada di bagian depan dengan 13 anak tangga. Tahu anak tangga enggak? Tahu tangganya maksudnya ya. Di sebelah kiri dan kanan masjid terdapat bangunan yang disebut dengan rumah soko. Di bagian kanan kirinya ada bangunannya. Rumah soko. Rumah apa coba? Rumah soko. Nah. Di Masjid Sultan Riau, dari Masjid Sultan Riau kami menuju ke rumah Pak Cik. Pak Cik apa tadi? Paman. Pak Cik apa tadi? Pak Cik? Paman, betul ya. Kami berjalan kaki lewat jalan belakang masjid menyusuri jalan kampung yang hanya dilewati sepeda motor dan sepeda. Jalannya kecil ya. Sambil berjalan aku mencari-cari sesuatu yang mungkin bisa menyengat, tapi aku tidak menemukan apa-apa yang aneh. Suasana kampung di sekitar itu malah tampak asri dan menyenangkan. Ya. Masih mencari-cari apa sih yang bisa menyengat di sana, ya seperti itu ya. Tapi masih belum menemukan apa yang bisa menyengat. Nih, di sana ada pohon yang tumbuhan di pekarangan rumah warga. Aku lihat yang paling banyak adalah pohon mangga. Pohon apa coba? Mangga. Bagaimana rasanya? Manis. Ya. Saat panen mangga pasti seru sekali di tempat ini. Ya. Nah, ini sampai di rumah ya.
Assalamualaikum Bu Panca. Assalamualaikum Bu Panca sudah datang. Bu Panca sudah datang. Pak Cik Awang mengucapkan salam di depan sebuah rumah. Seorang ibu keluar dari dalam rumah. Aku menyalaminya. Pak Cik Awang menyuruhku memanggilnya Makcik atau Bibi. Apa coba Makcik itu? Bibi. Ya, pinter. Dari Pak Cik ada Makcik. Kalau Pak Cik artinya paman, dan kalau Makcik artinya Bibi. Tuh, nah ini paman dan bibinya. Ya. Oh ini Panca ya Wak, cerita kemarin. Tuh ujar Makcik ke Pak Cik Awang. Makcik beralih kepadaku. Silakan Awang masuk dan istirahat dulu. Aku perlu berpikir sejenak sebelum menyimpulkan bahwa Awang maksudnya Anda atau kamu. Jadi Awang itu kamu artinya ya. Terima kasih Makcik. Panca ingin menginap di sini selama liburan. Ya, semoga tidak merepotkan Makcik, kataku dengan sopan. Tidak Panca, semoga awak betah. Soalnya di sini serba sederhana, tidak seperti di Jakarta. Makcik menjawab. Di sini juga ada keponakan Makcik, sebaya dengan awak. Kalian bisa bersama ya. Di sini juga ada keponakan Makcik sebaya bertawa. Kalian bisa berteman Makcik lalu menoleh ke arah rumah dan berseru Jamri. Nah, di sini ada yang bernama Jamri? Ada enggak? Tak ada yang datang. Setelah 3 kali dipanggil, seorang anak laki-laki bertubuh besar muncul di depan pintu. Ekspresinya datar. Makcik memperkenalkan diri. Ini adalah Jamri. Ya. Jamri hanya menempelkan tangannya sebentar lalu cepat-cepat melepaskannya. Astaga, ada apa dengan teman baruku di pulau Bajinat ini? Kata Panca. Suara azan membangun. Ini rumahnya. Rumah siapa tadi ini? Makcik, betul sekali. Itu ada Pancanya. Ini ada apa ini? Ada nasi, ada apa lagi? Pernah kalian makan seperti itu? Enak juga rasanya? Di sana juga ada minumannya. Jadi lapar, jadi pingin ya. Nah, ini Panca sedang naik sepeda karena dia sedang berliburan di pulau apa tadi? Penyengat. Betul. Nah, ini lagi makan. Ya, Pancanya lagi makan. Kalau makan sebelum makan harus apa dulu? Betul. Doanya gimana? Doanya bagaimana bisa? Coba. Bismillah. Ada itu ya. Ada. Di sana ada gambarnya, gambar apa coba? Yang dimaksud pulau Penyengat itu di sana ada lebahnya. Ya. Ada yang sudah pernah disengat lebah di sini? Ada yang pernah disengat lebah? Ada yang sering katanya.
Ada yang sering katanya senang lebah. Sakit nggak sih senang lebah? Ya. Makanya kalau ada sarang lebah jangan diganggu supaya kita tidak disengat lebah. Ya. Nih, kemudian panca. Nih, sarang panca naik apa coba? Sepeda. Kalian bisa naik sepeda? Tapi hati-hati kalau naik sepeda jangan terlalu kencang, nanti kalian bisa jatuh. Kalau jangan bisa sakit, nanti bisa tidak masuk sekolah. Nih, kembali ke sini. Di sana ada selain masjid ada lagi yang berwarna apa di sana gedungnya? Ini namanya adalah gedung Tengku Bilik, ya. Ini adalah istana kantor atau istana Raja Ali Marhum. Yang dulu istana kantor ini jadi tempat Raja Ali yang diperkuat juga, yaitu pada tahun 1844 dan sampai 1857. Selain tempat untuk kediaman raja, bangunan ini juga digunakan sebagai kantor. Ini tempat untuk raja, ya, menjalankan pemerintahannya pada waktu itu. Nah, ini ada gambar apa ini? Ini gambarnya seperti masjid, tetapi ini adalah komplek makam raja. Ini di dalamnya ada kuburannya. Kalian tahu juga kuburan? Takut? Apa nggak mengumpul takut? Nah, kalau ini rumah mewah, itu rumah mewah. Ini namanya istana. Istana itu seperti apa sih? Betul sekali. Istana itu tempat tinggalnya para raja. Di sini rumah ini adalah tempat tinggal Raja Ali Marhum. Ya. Ini bagus nggak bangunannya? Syaratnya kalau kita protein. Nah, ini ada yang tahu nggak ini wajahnya siapa ini? Dia gambar foto Raja Ali Haji. Raja Ali Haji lahir di Pulau Penyengat pada tahun 1882. Sudah lama sekali ya. Mungkin ini sebelum zamannya penjajahan Belanda ya. Beliau meninggal di Pulau Penyengat pada tahun 1873. Oh, sudah lama sekali ya. Beliau sangat terkenal sebagai pencatat pertama dasar-dasar bahasa Melayu melalui kitab pengetahuan bahasa yang menjadi standar bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu sekarang banyak digunakan di Malaysia, di Malaka dan sebagainya. Standar bahasa Melayu itulah yang pada Kongres Pemuda Indonesia pada tahun 2028 yang pada tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai bahasa nasional Indonesia. Nah, bahasa kita, bahasa Indonesia itu sama asalnya dari bahasa Melayu. Ya. Kalian ada yang tahu nggak? Ini proklamasi pada tanggal 28 Oktober 1928 yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Nanti kalian akan mempelajari apa itu Sumpah Pemuda. Ya. Nah, ini nomor apa ini? Makam, betul sekali. Sering kalian lihat makam? Mungkin ketika kita berziarah atau kuburan ke makam. Nah, ini panca lagi yang jalan-jalan. Beliau masih berlibur di Pulau Penyengat. Nah, ini sedang apa mereka? Berenang. Di mana ini berenangnya? Di laut atau di pantai? Mana kalian ke pantai? Renang nggak kalau di pantai?
Ya. Penjelasan yang ini. Nah, di sana ada yang nangis atau takut ya, mungkin ya jarang atau tidak bisa berenang, jadi apa? Takut ya. Nah, itu ada apa ya coba itu? Ada apa? Mainan. Iya, itu bentuknya seperti mainan ya. Itu adalah namanya apa? Itu ada berada di benteng kursi. Tahu artinya benteng untuk apa? Untuk apa? Betul, untuk menembak, untuk pertahanan apabila sewaktu-waktu kerajaan ini ada yang menyerang dari pihak musuhnya. Jadi bisa di apa? Ya, dimana waktu ditembak dengan menggunakan ini. Ya. Ini adalah peninggalan raja. Ya. Ini juga sama, ini masih gambar benteng Bukit Kursi. Ya. Karena ini termasuknya benteng yang istimewa. Ya. Ada berbentuk parit-parit untuk berlindung para tentaranya. Nah, ini panca dan ini masih berlindung juga. Nah, ini panca ingin memfoto. Ini adalah senapannya ya. Kalau kita senapan, kalau dulu namanya di brand ya, ini gede sekali untuk menembak musuhnya. Apabila ada musuh yang menyerang, nah, itu dia lagi memfoto senapannya. Riz, bantuan Riz. Ini lagi usaha. Kenapa dia menangis ini? Kok menangis ya? Kenapa ini? Coba nanti kita lihat kenapa dia menangis coba. Oh, ini ternyata ini. Aku sudah 3 hari berlibur di Pulau Menyengat. Selain sibuk mencari hewan penyengat, Zabri mengajakku main gasing. Gasing pernah kalian main gasing? Biasanya laki-laki ya. Selain itu, ada juga di sini memancing dan berkarang. Ya. Seru sekali ya. Aku dan Asmi mencari hewan laut seperti gonggong di karang-karang saat pantai sedang seru. Setelahnya makan besar. Hari ini aku bersiap pulang ke Jakarta. Makcik membekaliku pulut sambal. Pulut sambal adalah makanan yang terbuat dari pulut dan diberi sambal serundeng serta direbus dengan daun pisang. Katanya untuk bekal di perjalanan. Nah, tadi Panca berlibur selama berapa hari? Selama 3 hari. Betul. Nah, ini Pancanya ingin pulang lagi ke Jakarta, ingin meninggalkan pulau Penyengat. Itulah ceritanya. Cerita Panca ketika berlibur di pulau Penyengat. Ya. Riz. Coba dari cerita tadi, siapa coba yang berlibur di Pulau Penyengat? Siapa yang berlibur? Coba. Betul. Panca yang berlibur di Pulau Penyengat. Tahu nggak tadi yang menyengat di sana apa? Ketika ada yang mengambil air, ada yang disengat oleh lubang. Makanya pulau ini dikatakan Pulau Penyengat. Jadi tadi yang berlibur di sana di Pulau Penyengat adalah Anda. Itulah cerita yang berjudul berpetualang di Pulau Penyengat. Bagaimana? Suka nggak ceritanya? Lain kali kita akan bercerita lagi tentang cerita-cerita yang lain yang tentunya lebih menarik dari cerita ini. Setuju nggak? Baiklah, kalau setuju, coba sekarang Pak Guru kita tepuk 1 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk 3 kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.